Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Mari kita berdoa untuk memulai renungan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, yang kami sapa dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah proses serupa dengan Kristus. Proses serupa dengan Kristus. Dan ayat pokok terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Akan saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang secara alami memerlukan panutan atau role model untuk dicontoh dalam perjalanan hidupnya. Ada yang menjadikan orang tuanya, ayah atau ibunya, sendiri sebagai role modelnya. Atau ada juga yang mengidolakan tokoh-tokoh dunia sebagai panutannya. Seperti misalnya Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat dalam bidang politik dan persamaan hak warga negara. Kemudian Suster atau Mother Teresa yang terkenal dalam perlindungan terhadap orang-orang miskin. Kemudian Bung Karno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Atau Mahatma Gandhi, tokoh pergerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai di India. Dan Cristiano Ronaldo sering dianggap sebagai pemain bola terbaik di dunia, dan lain-lainnya. Sebagai orang Kristen, sering kita mendengar dari doa, ucapan, atau khotbah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan setiap orang percaya, dan Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya sendiri, seperti tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa tenang-tenang saja dan menanti untuk diubah dan kemudian akhirnya masuk ke surga. Seolah-olah dengan begitu mudahnya seperti membalikkan telapak tangan, ya. Serupa dengan Kristus memerlukan proses. Proses secara umum artinya adalah serangkaian tahapan kegiatan mulai dari penetapan tujuan sehingga sampai mencapai akhir tujuan tersebut. Dan bisa saja memerlukan waktu yang cukup lama. Proses menjadi serupa dengan Kristus membutuhkan campur tangan Allah dan daya upaya manusia sendiri bersamaan secara awal sampai akhir proses.
Ada 3 proses yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus, yaitu berserah diri kepada Allah, bebas dari dosa, dan bertumbuh secara rohani. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Dalam Amsal pasal 16 ayat 3, Amsal pasal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Langkah pertama yang penting adalah berserah. Berserah harus bersamaan dengan sikap hati yang percaya. Ada banyak anak Tuhan yang seolah-olah berserah, namun sebenarnya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, cenderung untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Keputusan untuk berserah akan membangkitkan kekuatan untuk melaksanakan semua tahapan yang harus ada dalam proses, dan dari sejak awal sampai akhir dari proses tersebut, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, bebas dari dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 10 dan 11, Roma pasal 6 ayat 10 dan 11, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita juga harus bebas dari dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan rohani adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Tanpa pertumbuhan rohani, maksud saya, maka orang Kristen hanya akan menjadi seperti bayi-bayi rohani yang tak pernah mencapai tahap kedewasaan. Tentunya hal ini bukanlah seperti yang Tuhan inginkan pada diri orang yang percaya. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita memang belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita belum memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tetapi kemudian kita bertumbuh seperti tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita bertumbuh semakin sempurna dan akhirnya kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18b, 2 Korintus pasal 3 ayat 18b, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Menjadi serupa seperti Kristus memang suatu hal yang tidak mudah. Karena kebanyakan kita salah berpikir dan mengira hal itu harus diusahakan dengan kekuatan diri sendiri. Kita hanya mungkin mengalami perubahan jika kita mengandalkan kekuatan anugerah Allah. Kita tidak mampu sendiri. Kita harus melekat di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yohanes pasal 15 ayat 5 disebutkan demikian. Akulah pokok anggur
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pada suatu saat, cepat atau lambat, proses ini akan selesai. Dan kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kehidupan kita secara berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah ketika Allah memasuki kehidupan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca bersama di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa menjadi seperti Kristus adalah tujuan kami dan juga merupakan kehendak-Mu. Tetapi untuk menjadi seperti Engkau, kami harus melewati proses yang tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya bila kami pasti berhasil melalui proses ini, sehingga akhirnya kami akan menjadi seperti Kristus bila kami selalu melekat padamu seperti ranting-ranting pokok anggur yang melekat kuat pada pokoknya. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Kami berdoa dan bersyukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.